Mukarramah Ibu Ustazah Haja Lintan. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin, Mama, Ibu. Ya. Tes. Tumben ini Bu, ada yang menghilang. Oh iya, yang di luar bisa merapat, di dalam masih tidak luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Mamah Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga besar. Kita doakan semoga keluarga besar Bapak Haji Saiful Ali Cahyono Allah berikan sehat walafiat, panjang umurnya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, segala hajat dan cita-citanya Allah kabulkan, perusahaan dan bisnisnya makin berkembang, berkah melimpah rezekinya. Kita doakan juga yang sedang milad. Jadi hari ini selain bulan Maulud, bulan miladnya Rasulullah SAW, kebetulan bertepatan juga miladnya PT Rapunzel. Semoga keberkahan daripada bulan Maulid kepada PT Rapunzel Allah tularkan, keberkahan melimpah, makin berkembang, Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya untuk keluarga besar Bapak Haji Saiful Ali Cahyono dan umumnya untuk umat Islam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin, khususon PT Rapunzel dan juga keluarga besar Bapak Haji Saiful Ali Cahyono, juga ibu-ibu yang hadir maupun yang tidak hadir, Jam'iyah Sukari Al-Mu'min. Untuk hajat-hajatnya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Yang sama-sama kita muliakan juga pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min, Ibu Iin, Ucang, Ustazah Nisa, sekarang manggilnya, juga ibu-ibu semuanya yang hadir, baik pengurus maupun bukan pengurus, baik pengurus majelis ataupun pengurus wilayah ataupun pengurus ibu rumah tangga ataupun ya pokoknya semuanya. Kita doakan juga semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, rezekinya halal barokah melimpah. Mudah-mudahan datangnya ibu ke sini istiqomah setiap hari Sabtu, Allah jadikan sababiyah kecintaan, keridhaan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, sekarang sudah bulan apa? Bulan Maulid, bulan Agustus, bulan milad kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus ini juga bulan
Rabiul Awal. Sudah masuk tanggal 6 ya Bu ya. Sudah masuk tanggal 6, nanti malam tanggal 7. Tahu nanti minggu besok kayaknya barengan dengan Maulid ya, tanggal merah kayaknya, hari Jumat atau hari Jumat. Kalau ngaji tetap ya, tetap ngaji sama. Oh libur, oh iya ada hajatan. Jadi sekaligus kita maulidan. Maulidan biasanya di masjidnya yang dekat rumah masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Ibu-ibu mengadakan maulid. Bu, berhubung ini bulan maulid, jadi saya bahasnya tema tentang maulid Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi tema kita hari ini adalah tentang maulid Nabi. Karena sunnahnya ketika memasuki Rabiul Awal, maka kita diperingatkan untuk memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membaca kisah-kisahnya atau membaca maulid Nabi atau berjanji atau kita mengambil hikmah daripada akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk membahas tentang kehidupan beliau. Kita juga termasuk dari memperingati kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wasu'ila an saumi yaumil isnain, dan ditanya nih, Rasulullah ditanya an saumi yaumil isnain, daripada puasa hari Isnin, hari Senin. Faqala, maka menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Jadi Rasulullah itu puasa hari Senin. Kalau dulu nabi-nabi dan rasul sebelumnya bukan hari Senin. Kalau Nabi Daud selang-seling, kan beda-beda. Yang terkenal adalah puasanya Nabi Daud selang-seling. Hari Senin puasa, Selasa enggak, hari Rabu puasa, Kamis enggak. Ada yang kayak gitu Bu? Kuat enggak? Udah, kalau ada mah ada, tapi kalau istiqomahnya itu yang susah. Pernah mungkin Ibu puasa seperti Nabi Daud, paling cuman bertahan seminggu. Kalau enggak seminggu, 1 bulan. Kalau enggak 1 bulan, 1 tahun. Itu juga udah alhamdulillah. Ya paling enggak inilah puasa hari Senin kayak Nabi. Nabi ya puasa hari Senin dan Kamis. Ini Nabi ditanya, kenapa sih puasa hari Senin? Kok Nabi an-shaum yaumil isnain, Nabi kok puasa di hari Senin? Dzalika yaumun wulidtu, pada hari itu wulidtu fihi, aku dilahirkan. Jadi adanya maulid Nabi, peringatan kelahiran Nabi, Nabi sendiri pun memperingati kelahiran Nabi dengan puasa. Wa bu'ithtu fihi, dan aku diutus menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul pada hari Senin. Wa unzila alayya fihi, dan aku diturunkan wahyu atasku, dan diturunkan wahyu atasku. Itu surah Al-Alaq, itu juga di hari Senin. Jadi ini salah satu yang biasa dijadikan dasar maulid. Nabi sendiri pun memperingati kelahiran Nabi dengan puasa. Ibu kalau lahirnya hari Selasa, kalau bisa puasa hari Selasa. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah memperingati kelahiran Nabi aja hari Senin atau Kamis. Kalau masih nggak bisa ya udah puasa Yaumul Bid. Kapan puasa Yaumul Bid? 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kalau nggak bisa juga ya udah cari puasa yang tahunan. Kalau nggak bisa yang mingguan, kalau nggak bisa yang bulanan, cari puasa yang tahunan. Puasa Arafah misalnya, puasa Tasu'a misalnya, dan lain-lain.
Jadi maulid ini tidak usah ditanyain lagi. Yang namanya maulid Nabi pasti tuh kalau kita memperingati maulid Nabi, Nabi senang. Jangankan seorang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu punya anak di hari kelahirannya, ibu kasih hadiah atau beliin kue atau beliin sesuatu yang dia senang. Kira-kira gimana? Senang. Jangankan anak, ibu aja udah nenek-nenek. Kalau hari kelahirannya tiba-tiba anaknya bawain macam-macam, bawain nasi liwet. Wah, tumben amat, kan mak ulang tahun. Senang nggak kira-kira? Senang. Apalagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman dulu ada kisah wanita solihah, ditinggal ibunya meninggal, ninggalin harta 1 dinar. Ini saya lupa, 1 dinar itu sekarang ternyata udah naik. Kalau di Oman itu 42-an ribu. Kalau dulu masih 20 sampai 30 ribu. Kalau sekarang ternyata sudah hampir 40 ribu lebih 1 dinar. Ditinggalin harta cuma 1 dinar. Ibunya meninggal, warisannya cuma 1 dinar. Sama si wanita solihah ini ternyata dipakai untuk maulid Nabi, untuk niatnya karena dia cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sodakokan itu buat memperingati maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dimimpiin sama orang soleh, mimpi orang soleh ulama di kota itu, mimpi ibunya si wanita solehah ini. Dia didatangi oleh Rasulullah, dipakai baju yang bagus, makanan yang enak-enak, pokoknya dikasih kenikmatan sababiyah daripada tadi uang warisannya dipakai untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Senang banget tuh ibunya di alam kubur, terlihat senang sekali. Ternyata ketika ditanyakan itu sababiyahnya karena uang yang 1 dinar itu warisannya dipakai untuk memperingati maulid Nabi Rasulullah SAW. Padahal mah cuma 40 ribuan gitu. Tapi Rasulullah tidak melihat 40 ribunya, tidak melihat materinya, tapi Rasulullah melihat hatinya yang dia ingin memperingati maulid Nabi karena dia cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sambut ibunya di alam kubur dengan kenikmatan. Bu, enak banget ya kalau di alam kubur yang datang Rasul. Ya Allah, enak banget tuh. Apalagi dikasih macam-macam tuh, dikasih kenikmatan lah. Ibaratnya sababiah dari baginda Rasulullah SAW, sababiah dari kecintaannya kepada Rasulullah SAW, kuburnya dijadikan kenikmatan. Padahal nggak seberapa. Jadi kalau ibu mau nyumbang buat maulid, sini di warga sini misalnya ada maulid, nggak usah pakai hitung-hitungan. Orang beliin kue ulang tahun buat anaknya aja 100 ribu sanggup, ya. Masa buat Rasulullah dari lain 2 ribuan. Setahun sekali berapapun, Rasul nggak lihat berapanya, tapi Rasulullah lihat daripada hati dan cintanya ibu kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi nanti di dalam kitab Hasyiyah I'anatut Thalibin dijelaskan bahwa qala Ma'ruf al-Karhi. Jadi berkata nih Ma'ruf al-Karhi, qaddasallahu sirrahu man hayya alih ajli qiraati maulidir rasul. Jadi barang siapa yang dia tadi menyediakan makanan tuh, ta'aman menyediakan makanan untuk apa? Untuk maulidir rasul
untuk maulid Rasulullah SAW, untuk qiraati maulidir Rasul, untuk membacakan maulid Rasulullah SAW. Man hayya, yang menghidupkan, dia menghidupkan li ajli qiraatil maulidir Rasul, untuk membaca tadi tentang maulid Rasul. Ibu baca berjanji, ibu baca apalagi itu rawi, ibu baca maulid tiba, ibu baca maulid apapun. Lalu to'aman, ibu juga sediain makanan. Wajama'a ikhwanan, ibu juga ngumpulin tuh teman-teman ikhwan. Apa ikhwan tuh kan teman. Kalau perempuannya akhwat gitu ya, teman-teman. Ibu ngundang. Jadi ibu ngundang, yuk maulid hadir. Ibu nyumbang makanan, walaupun makanannya cuma gorengan doang satu, gitu ya. Walaupun cuma air putih doang. Terus kita baca maulid bareng-bareng. Karena kalau bisa nanti walaupun belum maulid, karena ini masih bulan maulid, Sabtu besok kan libur, Sabtu besoknya lagi masih bulan Rabiul Awal. Kalau bisa Encang pimpin Cang baca maulid, karena udah bulannya maulid. Nah, apa nih? Wa auqada sirajan, dan dia menyalakan lampu. Jadi udah dia ngundang teman-temannya untuk hadir tadi baca maulid Nabi, dia nyalain lampu. Artinya dinyalain lampu tuh dihias gitu, dibagusin nih ruangannya, dibersihin kalau kata kita mah, dihiasin. Kan biasanya macam-macam tuh kalau maulid Nabi, ada yang bikin apa tuh, kayak sesajen gitu kan. Apa tuh kalau di kayak karnaval ya, di Jawa Timur, di Madura, itu meriah banget itu. Ada yang ngegantungin uang, ya, uang digantung-gantung. Terus apa lagi? Telur. Ada yang bikin tumpeng, ada yang bikin sembako. Tuh, semua warga dibagiin. Kalau mampu mah bagus, nggak apa-apa buat nyenengin Rasul. Padahal mah Rasul nggak dikasih sembakonya, cuman niatnya untuk memperingati takziman limaulidin Nabi, untuk takzim kepada hari kelahirannya Nabi. Dia sedekah, berbagi kepada fakir miskin. Yang senang mah orang fakir miskin, jangankan fakir miskin, ibu-ibu aja kalau dikasih sembako senang. Dia nyalain lampu tuh, namanya hias-hias lah, menghias rumahnya. Wala bisa jadi, dan dia pakai tuh pakaian jadi dan yang baru. Bu, karena sunnah kalau mau maulid Nabi pakaian yang bagus, sunnah tuh. Pakaiannya cari yang, kalau nggak ada yang baru berarti yang bagus. Untuk apa? Takziman tadi maulidin Nabi. Wa ta'attara, dan dia pakai parfum. Tuh, kalau maulid Nabi sunnah pakai parfum. Bahkan kalau lagi mahalul qiyam, parfumnya ditempel-tempelin, dibagi-bagiin. Kalau bisa mah dibagiin tuh sebotol. Wa ta'attara, senang, ya kan? Senang. Kalau punya mah nggak apa-apa. Kalau ibu nggak punya, ambil ngutang-ngutang gara-gara maulid Nabi, itu yang nggak boleh. Kalau punya mah bagi-bagi, kalau nggak punya jangan sampai ngutang. Ya air putih lah 1 gelas nyumbang. Saya juga pengen merasakan takzim kepada maulid Nabi. Saya bisanya cuman air aqua doang nih, aqua gelas. Ya udah, kalau ada maulid Nabi nyumbang aqua gelas, walaupun 1 botol, 1 botol, 1 dus mah alhamdulillah, walaupun 1 gelas gitu. Nah, watajammala, lalu dia berhias. Tajammal tuh berhias dengan sewajarnya, bukan kayak pengantin. Sewajarnya tuh yang cakep lah. Ibu kalau mau maulid Nabi jangan pakai baju tidur, udah mah bau iler. Masa mau maulid Nabi baju tidur bau iler? Ya, tajammala, ibu cantik dulu lah. Pakai pedang, apa pakai pedang, pakai lipstik silakan, pakai celak mata silakan. Untuk apa?
senang atas kelahirannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasyarahullahu ta'ala, maka Allah akan mengumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma'al firqatil ula, beserta dari kelompok yang ula itu kelompok yang pertama lah, kelas VIP gitu ya, kelas VIP, iya gitu ya, VIP lah. Nah, ngomongnya ribet banget dah. Minan nabiyin, daripada para nabi, Bu. Nih, kalau saya ini kan ibu undangan nih, hajatan. Itu kan ada kelas VIP, ada kelas VIP, ada kelas biasa, ya. Kalau yang orang kaya yang hajatan kayak gitu. Itu kalau kelas VIP makanannya enak-enak tuh, pelayannya ramah, belum mau ngambil aja disodorin dulu, mau apa disiapin tuh. Ruangannya AC, ada mejanya, bangkunya enak, kursinya empuk ya. Ada lagi yang biasa, kalau biasa mah nggak ada kursinya, nggak ada, makannya berdiri, antri banget. Ya, ada lagi yang di luar, kepanasan, hujan-kehujanan, makanannya seadanya, gorengan doang lagi, beda sama kelas pipi. Nah, ini orang yang ngadain tadi maulid takziman li maulidi, karena dia takzim kepada kelahirannya Nabi. Hasyarahullahu ta'ala, Allah kumpulkan tuh yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma'al firqatil ula, pada kelompok yang utama tadi, kelas number 1 Bu, ula minan nabiyin, bersama para nabi. Coba Bu, kalau ibu dikumpulkan di padang mahsyar, Bu, di padang mahsyar. Mahsyar itu kan asalnya dari hasyaro. Syaro itu tempat orang berkumpul. Mahsyar, tempat orang berkumpul. Itu kalau ibu dikumpulinnya hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin, enak. Kalau yang lain mah mataharinya sejengkal di atas kepala, Bu, panasnya bukan main, keringetnya bercucuran sampai membasahi karena paling luar, karena mataharinya paling dekat, karena dia berdiri, kan diperlihatkan semua amalnya dari dia lahir sampai dia meninggal. Ini mah ibu dikumpulin ya sababia ibu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulinnya di tempat yang enak, padang masyarnya yang enak. Tuh, yang enak di mana? Ma'al firqatil ula, bersama kelompok orang yang pertama tuh, minan nabiyyin. Ya Allah, ini samping-samping kita para nabi semua. Masa para nabi mataharinya sejengkal di atas? Gak mungkin kan Bu? Iya. Udah berjuang di dunianya, pasti enak tempatnya. Jadi padang mahsyar itu menyeramkan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau ibu di padang mahsyarnya dapatnya yang VIP, jangan takut. Orang sama Nabi, masa Allah tega, matahari sejengkal, keringetnya apa tuh? Bercucuran. Allah nggak tega. Orang di VIP beda sama yang di luar, kepanasan, kedinginan, mataharinya sejengkal. Aduh, ribet dah. Ribet urusannya kalau padang mahsyar. Kalau kita nggak punya amal, Masya Allah, nggak bisa kita ditolong sama siapa kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan itu ada nyanyiannya tuh, lari semua orang tuh, dikejar-kejar neraka, pokoknya ya dikejar-kejar siksaan gitu. Minta tolong dan syafaat tuh pada Nabi Adam, gak bisa ngasih syafaat, terus sampai baru terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru bisa ngasih syafaat. Makanya kalau kita cinta sama Rasul, insya Allah padang masyarnya nggak menyeramkan.
kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Masya Allah, tempatnya di yang paling pertama tuh VIP. Enak banget, dan mudah-mudahan kita semua di sana ya. Mau nggak? Mau. Siapa yang nggak mau? Kalau sekarang mah maunya belum mau beneran, orang belum ngerasain. Nanti kalau di sana, oh iya bener ya. Saya juga belum ngerasain sih. Saya juga belum ngerasain. Kalau mau buktiin, coba aja dulu. Meninggal dulu ya, kiamat dulu. Susah. Ya. Wa kana fi a'la illiyin. Dan ini adalah tempat yang paling tinggi tuh, illiyin. Surga yang paling tinggi tuh, illiyin, paling tinggi, tempat yang paling tinggi kalau ini. Karena masih masih dikumpulkan di hari kiamat itu, di tempat yang paling tinggi. Jadi nanti Bu, di padang mahsyar itu yang menakutkan itu bagi orang kafir, bagi orang yang penuh dosa, bagi orang yang penuh maksiat. Kalau ibu baik di dunianya, wanita soleha, masya Allah, apalagi cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak menakutkan. Emang Allah menakutkan? Tidak. Nah, kitanya nurut nggak sama aturannya Allah? Kitanya cinta nggak sama Allah? Kalau tempatnya illiyin enak banget. Waman qara'a maulidar Rasul, dan barang siapa yang membaca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala barahim maskudatin fiddatan kanat aw dahaban wa khaladatin kadarahim ma'a darahim akhar waqa'at fiha al-barakah wa la yaftakiru sahibha wa la tafrudu yadhu bibarokati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya gini Bu, kalau ibu baca maulid Nabi, Bu, ibu baca maulid Nabi, lalu ibu baca maulid Nabi itu bagaikan ibu mendatangkan keberkahan di dalamnya, yang mana Bu, si pembaca maulid Nabi itu dia tidak akan mengalami kefakiran, kemiskinan. Wala yaftakiru sahibuha. Jadi dia nggak akan mengalami kefakiran, miskin, nggak akan mengalami miskin kalau dia membaca maulid Nabi. Kalau ibu gini, Neng, saya mau udah baca maulid Nabi ya, tapi kok kayaknya masih miskin gitu. Suka gitu nggak Bu? Mungkin bacanya cuma di mulut, belum sampai cinta ke dalam hati. Makanya memperingati maulid Nabi itu tanda cinta kepada baginda Rasulullah SAW itu bukan hanya baca doang, Bu, bukan cuma baca doang. Jadi siapa yang cinta kepada Rasulullah pasti dia akan taat kepada Rasulullah. Kalau taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Al-Quran dan hadis. Itu ibu baca maulid Nabi, tandanya yang pertama cinta kepada Rasul, ibu taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada Rasulullah berarti ibu taat kepada Allah. Taat kepada Allah dan Rasulullah berarti taat kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tanda cinta sama Rasulullah adalah sering membaca sholawat. Yang ketiga, cinta kepada Rasulullah adalah ia selalu mengingat kepada Rasulullah. Tuh, Rasulullah kayak gimana, dijadikan teladan. Jadi tangannya tidak akan hampa oleh berkah maulid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ya Bu ya? Jadi itu keutamaan orang yang memperingati maulid Nabi. Bu, kalau ditanya mau ngapain sih maulid Nabi gitu kan? Ibu, intinya maulid Nabi itu ada 3 esensinya.
Jadi kalau Rasulullah memperingati Maulid Nabi itu dengan puasa. Kalau kita metodenya beda. Ada yang ngumpulin orang tuh ngundang baca Maulid Nabi. Ada yang dia bagi-bagi makanan, sedekah kepada yatim piatu, sedekah kepada fakir miskin yang dia niatkan untuk memperingati Maulid Nabi. Ada yang dia bagi-bagi kepada tetangga, sembako. Ada yang macam-macam ya Bu ya, gerebekan gitu ya. Betul. Gerebekan gitu ya kalau di Jawa ya. Ah? Dungdungan. Oh, junjungan apa dungdungan? Junjungan, ada makanan banyak di Jogja ya. Nah, itu biasanya habis di apa tuh namanya? Habis Maulid tuh orang-orang pada berebutan ya? Ambil makanan ya? Uang tuh disebar-sebar. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, kalau niatnya untuk memperingati Maulid Nabi. Yang penting tidak ada yang menyakiti. Takutnya gara-gara tadi ngambilnya, kalau kita mah di Jakarta kan teratur, kasih besek satu semua dapat ya. Kalau itu kan ada yang adat, dia adatnya kayak gitu, rebutan. Kalau rebutan itu membuat senang orang-orang, semua orang, tidak ada yang celaka dan semuanya pasti kebagian. Banyak ya, ini banyak. Kalau banyak kan semua kebagian. Masalahnya kalau orangnya banyak, itunya sedikit. Yang ada sikut kanan, sikut kiri. Yang ada nggak kebagian. Ya, kalau sedikit jadi rebutan, maka bisa jadi jatuhnya itu haram. Karena martabat manusia jauh lebih utama. Kalau adanya banyak Bu, kalau adanya banyak rebutan nggak apa-apa karena pasti semuanya kebagian. Misalnya sembakonya ada 100, orangnya cuma 10, udah tuh berebut. Nah ada yang 2, dia tapi kan pasti semua kebagian. Tapi kalau sembakonya dikit, orangnya banyak banget, ya udah sikut kanan, sikut kiri. Jadi lebih baiknya di teraturan saja kalau dia makanannya cuma sedikit. Agar apa? Agar tidak ada yang menyakiti satu sama lain. Nah, jadi walaupun metodenya berbeda, tapi intinya atau esensinya sama. Kalau saya dengarkan dari ceramah Abi, yang pertama Maulid itu sebagai kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua untuk memuliakan dan menghormati baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga sebagai rasa syukur atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ingat nggak Bu? Jadi Maulid itu ada 3 tujuannya. 1, kecintaan. 2, penghormatan dan kemuliaan untuk Nabi. Yang ketiga sebagai rasa syukur. Rasa syukur kita, alhamdulillah telah diutusnya ke bumi. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Telah dilahirkannya baginda. Dengan adanya baginda Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dan tidaklah aku diutus siapa? Nabi Muhammad kecuali untuk kasih sayang, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi itu rahmat yang paling menonjol. Dalam diri Nabi itu rahmatnya, kasih sayangnya yang paling menonjol. Makanya orang itu senang banget semua sama Nabi. Orang-orang senang sama Nabi. Kenapa? Karena kalau dekat dengan Nabi itu, Nabi orangnya nggak tegaan, nggak bisa melihat orang lain susah. Pasti bawaannya ingin terus mendahulukan orang lain daripada baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau ibu baca kisahnya, Rasulullah itu pernah sampai nggak makan berhari-hari. Saya kurang detail tuh riwayatnya. Berhari-hari itu apakah sebulan ataukah berminggu-minggu? Berhari-hari aja Rasulullah pernah nggak makan. Ketika lagi sholat
sahabat mendengar suara perut Rasul, krok krok krok, kayak orang kelaparan. Tuh Rasulullah dengar suara perutnya Rasul, kayak ada batunya gitu. Jadi Rasul kan kalau kelaparan disumpel pakai batu tuh, diikat perutnya. Itu lagi sholat kedengeran tuh krok krok gitu ya. Sahabat bingung mau nanya ke Rasul, nggak enak kan? Nggak enak kan nanya ke Rasul. Akhirnya nanya ke istrinya, ada apa di rumah Rasulullah? Masak apa di rumah? Kami selama berhari-hari tidak pernah menyalakan api di rumah, tidak pernah masak maksudnya. Karena tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, hanya ada air putih saja. Sama kalau nggak salah untuk korma, itu pun korma nggak banyak. Jadi Rasul kalau ada umatnya yang kelaparan itu nggak tega. Ketika datang dikasih. Bahkan ada umatnya yang datang, orang minta-minta ke rumah Rasul dikasih. Kalau orang dikasih kan dia balik lagi kan. Besoknya minta lagi, dikasih lagi ke Rasulullah. Kan kalau orang nggak tahu diri, nggak tahu malu, datang lagi kan, minta lagi, dikasih lagi sama Rasul. Kalau Rasulullah ada, Rasulullah kasih. Besoknya datang lagi, udah 3 kali tuh, 4 kali datang lagi. Rumah Rasul nggak ada apa-apa, tapi Rasulullah aja nggak makan berhari-hari, mentingin makanannya buat orang lain. Kata Rasul, kamu silakan, kalau kita kan minta mulu, kebiasaan gitu ya, apalagi itu ceramitan segala macam. Kalau Rasul nggak gitu. Kamu cari di pasar, ada apa yang pengen, silakan kamu bawa namaku, nanti ku yang bayar. Itu Rasulullah luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri nggak makan berhari-hari. Kalau kita mentingin perut kita dulu, baru orang lain. Kau bagi gue aja segini kurang, gimana bagi orang lain gitu kan ya? Kalau Rasul enggak. Rasul itu karena apa? Karena punya sifat di dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah Bu, kalau baca tafsirnya Bu, sungguh telah datang tuh, ja'akum telah datang rasulun, utusan, suatu utusan. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum itu daripada dirimu sendiri, artinya manusia, sama seperti kalian manusia. Makanya Rasulullah itu sangat humanis, sangat mencintai manusia. Makanya kalau ada air di dalam ajaran Rasulullah, kalau ada air, apa air sedikit, apakah buat wudhu ataukah buat anjing ataukah buat manusia, pokoknya antara makhluk hidup dengan syariat, Rasulullah lebih mentingin makhluk hidup. Itu min anfusikum. Rasulullah sangat humanis. Azizun, penyayang tuh, alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan tuh. Rasulullah itu bisa merasakan apa yang umatnya derita. Jadi Nabi itu memiliki sifat perih hatinya kalau melihat ketidakberdayaan orang lain. Perih hatinya kalau melihat umatnya nggak makan-makan. Perih hatinya kalau melihat umatnya itu nggak fakir miskin, atau umatnya itu nggak punya ayah, nggak punya ibu. Perih hatinya, nggak tegaan, susah tuh. Kalau kita kadang nggak tegaan, tapi ketika diekspresikan kita lebih memilih ego kita sendiri. Tadi nggak tegaan, ya Allah dia orang miskin, kayaknya belum makan enak, nggak pernah makan enak. Kita punya makanan enak nih, pizza. Bagi dia, umat saya ya. Bagi dia, umat kita. Ibu mikir dulu kan. Dia nggak pernah makan enak, kasihan. Kalau Rasulullah, lebih baik Rasul yang nggak makan daripada orang lain yang nggak bisa makan enak. Kalau kita ada tumpeng, lauk yang paling enak, rebutan. Kalau Rasul, silakan duluan, Rasul sisanya. Itu Rasulullah.
Rasulullah itu punya sifat perih hatinya kalau melihat orang lain susah. Mendingan Rasul yang gak makan daripada umat. Makanya Rasul itu setiap malam mendoakan umatnya, setiap ada sholat doakan umatnya, setiap malam mikirin umatnya, memohon ampun untuk umatnya. Perih, menangis Rasulullah untuk umatnya. Bahkan Rasulullah itu sebelum diutus jadi nabi dan rasul, Rasul itu sudah punya sifat al-amin. Orang kafir Quraisy, orang penduduk Mekah itu semua simpati sama baginda Rasulullah SAW. Siapa yang gak simpati, Bu? Nurut, ya, jujur. Pokoknya apapun semua yang dipercayakan kepada Rasulullah itu selalu amanah, selalu berkah, selalu. Ya dari kecilnya aja Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu punya anak gak keluar susunya, tapi ketika dia menyusui Rasulullah susunya jadi banyak, berkah. Siti Khadijah dagangannya ketika dipegang oleh Rasulullah, dipercayakan kepada Rasulullah, dagangannya jadi berkah. Apapun semua, bahkan orang kafir Quraisy juga menjulukinya Al-Amin. Jadi Rasulullah itu dibenci bukan karena akhlaknya, tapi karena apa Rasulullah dibenci? Karena Rasulullah membawa ajaran baru, yaitu ajaran Islam. Itu Abu Lahab. Abu Lahab itu, Bu, padahal ketika Rasulullah kecil, ketika Rasulullah lahir, itu beliau senang banget pamannya Rasulullah. Abu Lahab, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, senang banget Rasulullah lahir. Sampai-sampai Rasulullah lahir, Abu Lahab ini dia memerdekakan seorang budak ketika baginda Rasulullah SAW lahir. Makanya lahirnya Rasulullah itu membawa cahaya bagi negeri Arab, bagi kota Mekah. Ternyata bukan hanya kota Mekah saja, tapi rahmat bagi seluruh alam. Makanya Abu Lahab itu bencinya Rasul itu ketika Rasulullah sudah menjadi nabi dan Rasul membawa ajaran baru, dia benci. Disuruh jangan menyembah berhala tuh baru. Orang ibaratnya kalau kata kita tuh nenek moyang kan dulu nyembah berhala, lah dia nyuruh nggak boleh nyembah berhala, gitu. Langsung benci Abu Lahab. Tapi sababia Abu Lahab ini sayang kepada Rasulullah ketika waktu kecilnya Rasulullah, dan sababia dia senang kelahirannya Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, dia memerdekakan budak. Itu Abdul Abbas atau Al-Abbas, pamannya Nabi yang masuk Islam, dia mimpi Abu Lahab itu setiap hari Senin siksaannya dikurangi. Kan Abu Lahab itu jelas masuknya jahanam. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Bahkan dia dan istrinya Ummu Jamil sudah dilakopkan atau namanya dicap masuk neraka jahanam. Karena Ummu Jamil ini yang selalu menyebar fitnah, Abu Lahab yang selalu menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi ketika dia meninggal, itu Abbas pamannya Nabi yang masuk Islam mimpi setiap hari Senin, setiap kelahirannya Nabi hari Senin, itu Abu Lahab siksaannya dikurangi. Sebabnya tadi dia senang kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi itu cinta banget. Kalau saya ceritain Nabi bukan ada beresnya. Coba ibu bayangkan peristiwa Taif. Nabi dilemparin batu, dilemparin tai. Kita aja coba lagi jalan, ada yang lempar anak kecil tai ke muka kita, ke kepala kita. Marah-marah enggak? Hah? Kira-kira anaknya diapain tuh? Sengaja itu ngelemparin sengaja ke muka ibu. Tai, batu, kira-kira gimana? Ibu marah, anaknya diapain? Ditabok. Kejam banget, ditabok, dicinta. Tapi Rasulullah enggak apa-apa.
Senyum malah Rasulullah dibalas dengan senyuman. Ya Allah, kalau kita mau udah kesel banget, udah dongkol. Malah Rasulullah doain Thaif itu agar menjadi kota yang makmur. Makanya kalau ibu ke Mekah, ke Madinah, mampir ke Thaif tuh mama sering. Mampir ke Thaif itu banyak buah-buahan makmur berkat sababia doanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu nenek moyangnya yang ngelemparin Rasulullah tuh tai, yang ngelemparin Rasulullah batu, tapi Rasulullah sayang, nggak diapa-apain. Seandainya Rasulullah berdoa suruh azab orang Thaif, Thaif mungkin hancur. Tapi sababia doanya Rasulullah, Thaif jadi makmur. Itu namanya Rasulullah Raufur Rahim. Ya Allah, sangat penyayang. Bahkan nah ini saya sering cerita orang Yahudi kan disuapi oleh Rasulullah itu udah. Ada lagi nih cerita orang kafir. Setiap Rasulullah mau ke masjid itu Rasulullah selalu dilempari dengan tanah, diludahin. Dilempari dengan tanah, diludahin. Kalau ibu gimana? Tiap hari dilemparin gitu? Kesel nggak? Tiap hari, bukan diomongin doang, ini mah udah diomongin, difitnah, dilemparin lagi pakai tanah. Terus Rasulullah mau ke masjid dilemparin. Makanya anaknya Siti Fatimah itu kalau Rasulullah, kan Rasulullah dekat rumahnya dengan masjid. Selalu ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di kepalanya Rasul tuh akibat dilemparin oleh orang-orang kafir itu. Suatu ketika ini Rasulullah ke masjid nggak ada yang lemparin. Biasanya dilemparin tanah, diludahin gitu kan. Emang jadi Rasulullah enak bu? Emang enak jadi Rasulullah? Rasulullah itu Masya Allah lebih menderita daripada kita bu. Kita nggak makan, Rasulullah lebih beberapa hari nggak makan. Beda sama pejabat zaman sekarang mah beda. Saya nggak mau ngomong lah, nanti satu salah. Kita ngajarinnya nggak benar kayak gitu. Apa tuh tadi? Ya, suatu saat tuh orang kafirnya nggak ngelemparin. Tanyain sama Rasul, kemana tuh orang? Udah kalau kita mah ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Itu Rasul ditanyain kemana ya orang yang biasa di sini yang suka melemparin saya, yang suka meludahin saya. Oh dia sakit. Samperin sama Rasul, main tengokin. Ternyata orang yang paling benci dengan Rasul, dia yang nengok Rasul, yang nengokin pertama kali. Coba yang lain mah yang peduli, malah dia jahatin Rasul yang pertama kali peduli ketika dia sakit. Itu dakwahnya Rasulullah tuh, dengan rahmat disamperin ke rumahnya, kagetlah tuh. Assalamualaikum gitu kan, biasa Rasulullah lembut banget ya. Ya pokoknya dirawat lah. Ibu kalau orang sakit tuh dimanja-manjain sama ibu atau dibawa-bawain, seneng gak orang? Ini mah musuhnya Rasul. Rasul datang, kalau kita mah gengsi. Dia yang suka ngatain saya, enggak amat nengokin, gitu ya. Kalau Rasul mah enggak, bukan ngatain doang, bukan fitnah doang, diludahin, dilemparin tanah, nengokin, bawain. Tuh, sampai orang kafir itu bersyahadat masuk Islam, Masya Allah. Saking lembutnya Rasul. Jadi ternyata bukan hanya Al-Quran sebagai mukjizatnya Rasul. Kalau ibu baca Maulid Nabi, itu Rasulullah ketika bersebelahan dengan orang yang pendek seakan-akan sejajar. Tapi Rasulullah juga ketika bersebelahan dengan orang tinggi seakan-akan nggak menopang gitu, seakan-akan sejajar juga. Kalau menurut akal berarti kan Rasulullah nggak pendek, nggak tinggi. Tapi ternyata ini ada yang mengatakan tubuhnya Rasulullah, jasadnya Rasulullah itu juga mukjizat. Makanya ketika melihat Rasulullah tuh buahnya adem, kayaknya senyum mulu. Terus Rasulullah tuh kalau dilihat ya tadi nggak begitu pendek, nggak begitu tinggi. Maksudnya apa? Kalau itu kan kalau secara logika mah berarti nggak pendek, nggak tinggi. Tapi kalau secara mukjizat bu, Rasulullah dihadapkan
dihadapkan dengan orang yang pendek Rasulullah sejajar, dihadapkan dengan orang tinggi juga sejajar. Itu kan mukjizat namanya. Udah, jadi nggak ada habisnya. Nanti minggu besok kita lanjutin. Kalau cerita Rasulullah nggak ada habisnya. Banyak banget kisah Rasulullah yang membuat hati kita bergetar. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Tadi tanda cinta, ikutin Al-Quran dan hadis, taat kepada Al-Quran, kepada hadis. Yang kedua, banyak sholawat. Banyak sholawat tuh ikutin sunnah-sunnahnya, baca sholawat juga yang banyak, sebut nabinya. Ketika dikatakan baginda Rasulullah SAW, jangan lupa bilang sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik atau sallallahu alaihi, apa aja pokoknya sholawat. Yang ketiga, cinta kepada Rasul berarti ibu, apa tadi bu? Saya lupa deh. Yang ketiga, cinta kepada Rasul berarti ibu juga memperbanyak daripada meneladani dan mengingat kepada kisah-kisah Rasulullah SAW. Kurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau jadiin teladan kepada anak-anak, nggak usah jauh-jauh artis si ini, si itu, si ini. Jangan jauh-jauh tuh baginda Rasulullah SAW. Kenalin dulu, kenalin. Jangan sampai anak kita nggak tahu siapa baginda Rasulullah SAW. Kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita bareng-bareng berdoa bersama, ya Rabbi bil Mustafa